Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membuka obrolan ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin cukup menggelitik. Pernahkah Bapak Ibu merasa bahwa penyakit yang kita derita seolah-olah menjadi belenggu seumur hidup? Ada sebuah kalimat yang sering membuat hati kita ciut. Sudah, Bapak Ibu terima saja. Penyakit ini memang sampai tua tidak bisa lepas. Kalimat itu terasa berat, seperti vonis yang tidak bisa diganggu-gugat. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu membuka mata lebar-lebar. Saya ingin bercerita tentang seorang pasien. Sebut saja Pak Hadi. Usia 65 tahun. Beliau sudah bergelut dengan diabetes selama 20 tahun. 20 tahun. Bapak Ibu, gula darahnya selalu berkisar di angka 400 sampai 500. Setiap hari, 2 kali, jarum suntik insulin harus menusuk perutnya. Beliau sudah hampir lupa rasanya makan nasi tanpa rasa bersalah. Lupa rasanya melihat makanan manis tanpa rasa takut. Keluarganya juga ikut stres. Setiap kali melihat beliau menyuntik diri, hati mereka ikut perih. Dokter yang menangani Pak Hadi bilang dengan tegas, "Pak, ini sudah jalan satu-satunya. Sampai mati, Bapak tidak akan bisa lepas dari insulin." Kalimat itu terdengar seperti palu godam yang menghantam harapan. Pak Hadi pulang dengan pasrah, menelan kekecewaan yang dalam. Suatu pagi, saya kebetulan berkunjung ke rumahnya. Saya lihat beliau duduk termenung, mata sayu. Di meja, masih tergeletak alat suntik insulin yang baru saja dipakai. Saya tanya, "Pak, bagaimana ini?" Tidak ada perubahan. Beliau hanya geling-geling kepala. Saya lalu melihat ke belakang rumah. Di halaman, ada tanaman pare yang tumbuh subur, menjalar di pagar, buahnya bergelantungan, hijau segar. Saya tersenyum. "Pak, Bapak punya kebun pare di belakang. Bapak tahu manfaatnya?" Pak Hadi mengernyit. "Pare, itu sih sayuran pahit, Dok. Jarang saya makan." Saya bilang, "Mulai besok pagi, Bapak coba makan pare, ya, tapi jangan dimasak terlalu lama, biar tetap renyah." Saya kasih resepnya. Pak Hadi setengah percaya. Tapi, karena sudah putus asa, beliau mau mencoba. Setiap pagi, beliau mengambil satu buah pare segar dari kebun, mencucinya, membelah, membuang bijinya, lalu mengiris tipis. Beliau tumis sebentar dengan sedikit minyak zaitun dan taburan kayu manis bubuk, lalu dimakan bersama nasi hangat. Cuma itu, tidak ada tambahan insulin pagi itu. Karena beliau ingin membuktikan. 3 hari berlalu. Beliau periksa gula darah, jarum glukometer dimasukkan, darah keluar, angka muncul. 120. Pak Hadi terpaku. Matanya membelalak, tangannya gemetar. Beliau telepon saya langsung. Suaranya parau setengah menangis. "Dok, gula saya 120. Saya tidak percaya. Saya cek ulang. Masih 120. Dok, saya tidak suntik insulin pagi ini." Saya hanya bisa tersenyum di seberang sana. Air mata haru menggenang. Sekarang, setahun sudah berlalu. Pak Hadi tidak pernah lagi memegang insulin. Gula darahnya stabil di angka 110 sampai 130. Beliau bisa makan nasi, bisa sesekali makan buah manis, bisa hidup normal. Bahkan, katanya, tetangganya mulai menanam pare karena penasaran. Dokter yang dulu memberi vonis mati itu pun minta diajari resep ini. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin melihat semangat Bapak Ibu hari ini. Coba Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya ingin gula darah saya normal dan asal kota. Misalnya, saya ingin gula darah saya normal dari Makassar. Saya akan bacakan doa untuk Bapak Ibu satu persatu. Saya Dr. Irfan Ali. Mari kita ngobrol santai tentang sayuran pahit yang selama ini sering kita hindari. Padahal, ia adalah penyelamat yang luar biasa. Sambil ngobrol, Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan segelas air putih hangat. Kita akan bongkar rahasia pare dan kayu manis. Bapak Ibu, mari kita gunakan imajinasi. Bayangkan tubuh kita ini seperti sebuah mobil. Mobil perlu bahan bakar untuk berjalan. Dan bahan bakar itu adalah gula atau glukosa. Gula ini masuk ke dalam tubuh dari makanan yang kita makan, terutama nasi, roti,
dan makanan manis lainnya. Nah, untuk membakar gula itu menjadi energi, tubuh kita punya kunci yang disebut insulin. Insulin ini diproduksi oleh pankreas, sebuah organ kecil di balik lambung. Ibaratnya, insulin adalah kunci, dan sel-sel tubuh kita adalah pintu-pintu yang harus dibuka agar gula bisa masuk dan dijadikan energi. Pada penderita diabetes, ada dua masalah. Pertama, kuncinya kurang atau pankreas tidak bisa memproduksi cukup insulin. Kedua, pintu-pintunya macet, sel-sel tubuh jadi kebal terhadap insulin. Tidak mau dibuka. Akibatnya, gula menumpuk di dalam darah, tidak bisa masuk ke sel. Kadar gula darah pun melambung tinggi, 200, 300, 400, bahkan sampai ke 500. Bayangkan, jika gula ini terus mengendap di darah, ia akan mengalir ke seluruh tubuh, merusak pembuluh darah kecil di mata, ginjal, kaki, jantung. Inilah kenapa diabetes bisa menyebabkan kebutaan, gagal ginjal, luka sulit sembuh, dan penyakit jantung. Sekarang, disinilah peran pare dan kayu manis. Pare mengandung senyawa yang sangat mirip dengan insulin alami. Namanya charantin, polypeptide P, dan visin. Senyawa-senyawa ini bekerja seperti kunci palsu yang bisa membuka pintu-pintu sel yang macet. Mereka membantu gula masuk ke dalam sel tanpa perlu insulin yang banyak. Ibaratnya, pare ini adalah kunci duplikat yang bisa membuka pintu darurat ketika kunci asli sedang kurang. Kayu manis yang kita taburkan di atas pare juga luar biasa. Kayu manis meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Artinya, ia membantu membuka kembali pintu-pintu yang selama ini kebal, membuat insulin yang ada menjadi lebih efektif. Kayu manis juga memperlambat penyerapan gula di usus, sehingga gula tidak melonjak drastis setelah makan. Kombinasi pare dan kayu manis ini seperti tim penyelamat yang bekerja dari dua sisi. Pare menyediakan kunci pengganti, kayu manis memperbaiki pintu-pintu yang macet. Hasilnya, dalam hitungan hari, gula darah bisa turun drastis. Pak Hadi membuktikannya. Dari 500 menjadi 120 hanya dalam 3 hari. Dan setelah setahun, tubuhnya belajar lagi mengatur gula secara alami, sehingga tidak perlu insulin lagi. Tapi Bapak Ibu harus ingat, ini bukan berarti kita bisa sembarangan. Setiap tubuh berbeda, ada yang merespon cepat, ada yang butuh waktu lebih lama. Tapi yang jelas, jalan ini adalah ikhtiar yang sangat layak dicoba. Nah, sebelum kita masuk ke dapur dan belajar bagaimana mengolah pare yang benar, saya ingin menyampaikan satu hal. Di channel ini, kami setiap minggu berbagi ilmu kesehatan gratis untuk Bapak Ibu sekalian. Ilmu ini bukan milik saya, tapi amanah yang harus saya sampaikan. Dan Bapak Ibu bisa menjadi bagian dari keluarga besar Sobat Sehat dengan satu langkah sederhana. Coba Bapak Ibu lihat pojok kanan bawah video ini. Ada tombol merah putih, bertuliskan subscribe. Tekan saja, gratis, tidak mengurangi pulsa. Setelah itu, tekan juga ikon lonceng di sampingnya, biar setiap kami upload video baru, Bapak Ibu dapat notifikasi. Anggap ini sebagai bentuk kepedulian Bapak Ibu pada diri sendiri. Karena dengan subscribe, Bapak Ibu berkomitmen untuk terus belajar merawat tubuh yang merupakan amanah Tuhan. Sekarang, mari kita melangkah ke dapur. Mari kita lihat pare, si pahit yang menyimpan manisnya kesembuhan. Bapak Ibu, sekarang kita akan berkenalan langsung dengan pare. Di pasar, pare sering disebut juga paria atau paria. Bentuknya lonjong, bergelombang, dengan warna hijau segar. Kalau sudah tua, warnanya akan kuning kemerahan. Untuk pengobatan, kita pilih yang masih muda. Warnanya hijau cerah, kulitnya masih keras, dan bijinya masih putih. Pertama, ambil satu buah pare ukuran sedang. Cuci bersih di bawah air mengalir. Gosok perlahan kulitnya untuk menghilangkan kotoran. Bapak Ibu akan melihat permukaannya yang bergelombang, seperti kulit buaya dengan bintik-bintik kecil. Kedua, belah pare menjadi dua memanjang. Bapak Ibu akan melihat bagian dalamnya yang putih, dengan biji-biji yang tersusun rapi. Biji pare ini berwarna putih kemerahan, dengan lapisan tipis berwarna merah di sekitarnya. Lapisan merah ini sebenarnya manis, tapi untuk tujuan pengobatan, kita buang semuanya
karena yang kita butuhkan adalah daging buahnya yang pahit, kerok biji dan lapisan putih, bagian dalam dengan sendok atau pisau, sampai bersih. Bapak Ibu akan mendapatkan 2 potong pare seperti perahu, dengan daging berwarna hijau muda. Ketiga, iris tipis pare. Semakin tipis, semakin baik, karena akan lebih mudah diolah dan rasa pahitnya sedikit berkurang. Bapak Ibu akan mendengar bunyi renyah saat pisau memotong daging pare. Irisan pare tipis ini berwarna hijau bening, dengan tekstur yang keras dan segar. Aromanya khas pare, sedikit tajam, sedikit langu, tapi itulah tanda bahwa senyawa aktifnya masih utuh. Keempat, untuk mengurangi rasa pahit yang mungkin terlalu kuat bagi sebagian orang, Bapak Ibu bisa merendam irisan pare dalam air garam selama 10-15 menit. Campurkan setengah sendok teh garam ke dalam semangkuk air, lalu rendam irisan pare. Setelah itu, bilas dengan air bersih. Rasa pahitnya akan berkurang, tapi khasiatnya tetap ada. Jangan direbus terlalu lama, karena bisa merusak senyawa aktifnya. Kelima, sekarang kita siap memasak. Panaskan sedikit minyak di wajan. Bapak Ibu bisa menggunakan minyak zaitun, minyak kelapa, atau minyak sayur biasa secukupnya. Jangan banyak-banyak. Masukkan irisan pare, tumis dengan api sedang selama 2-3 menit. Bapak Ibu akan melihat pare berubah warna menjadi hijau lebih tua, teksturnya sedikit layu, tapi masih renyah. Aromanya mulai berubah. Tidak setajam mentah, lebih harum dan menggugah selera. Sekarang, taburkan setengah sendok teh kayu manis bubuk di atas pare. Kayu manis ini warnanya coklat kemerahan, aromanya manis dan hangat, khas sekali. Aduk sebentar hingga merata. Bapak Ibu akan melihat warna pare menjadi lebih gelap dan aroma kayu manis mulai mendominasi, membuat hidangan ini tidak lagi terasa seperti sayuran pahit biasa. Matikan api, pare siap disajikan. Sekarang, bagaimana cara memakannya? Waktu terbaik adalah pagi hari, saat perut masih kosong, sekitar 30 menit sebelum sarapan. Tapi, bagi Bapak Ibu yang masih minum obat diabetes, jangan langsung menghentikan obat. Lakukan secara bertahap, sambil memantau gula darah. Ambil 1 sendok tumisan pare, campur dengan nasi hangat secukupnya. Rasakan tekstur pare yang renyah, sedikit pahit, tapi tertutupi oleh manis dan hangatnya kayu manis. Saat ditelan, sensasi hangat akan turun ke tenggorokan, ke perut. Perut terasa nyaman, tidak begah, tidak mual. Untuk hasil maksimal, lakukan setiap pagi, selama 3 hari, berturut-turut. Pantau gula darah Bapak Ibu setiap pagi sebelum makan. Di hari pertama, mungkin belum terlihat perubahan drastis, tapi di hari kedua, Bapak Ibu akan mulai melihat angka gula darah turun. Di hari ketiga, hasilnya akan membuat Bapak Ibu terkejut. Pak Hadi membuktikannya. 3 hari, gula darah dari 500 menjadi ke 120. Tapi Bapak Ibu harus ingat, ini bukan berarti kita bisa menghentikan semua obat sekaligus. Lakukan bertahap. Dengan pengawasan dokter, setiap tubuh berbeda. Ada yang cepat merespon, ada yang butuh waktu lebih lama. Saya juga ingin menekankan, gunakan pare yang segar, bukan yang sudah lama disimpan. Dan kayu manis yang digunakan adalah kayu manis asli, bukan yang sudah dicampur dengan gula atau bahan lain. Kayu manis asli bisa Bapak Ibu beli di pasar atau toko rempah. Bentuknya seperti kulit kayu yang digulung atau yang sudah dihaluskan. Sekarang, sambil duduk santai, coba Bapak Ibu lakukan ini. Pertama, coba rasakan mulut Bapak Ibu. Apakah sering terasa kering, atau seperti ada rasa manis yang aneh? Padahal tidak makan yang manis. Itu salah satu tanda gula darah tinggi. Kedua, coba perhatikan. Apakah Bapak Ibu sering merasa lapar, padahal baru saja makan? Atau sebaliknya, cepat kenyang, tapi badan lemas? Itu juga tanda metabolisme gula yang tidak normal. Ketiga, bagi Bapak Ibu yang punya glukometer, coba ukur gula darah sekarang. Catat angkanya. Setelah rutin makan pare kayu manis selama 3 hari, ukur lagi, bandingkan. Saya ingin cerita lebih dalam tentang Pak Hadi.
Beliau adalah pensiunan pegawai negeri, tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Diabetesnya sudah 20 tahun. Di awal, beliau masih bisa dikontrol dengan obat oral. Tapi seiring waktu, pankreasnya lelah. Dan akhirnya, harus suntik insulin 2 kali sehari. Beliau cerita, setiap kali mau makan, pikirannya sudah dipenuhi hitungan. Berapa banyak nasi? Berapa banyak sayur? Apakah boleh buah ini? Apakah boleh camilan itu? Hidupnya seperti di penjara angka. Beliau tidak pernah bisa ikut makan bersama keluarga dengan santai. Setiap acara, beliau duduk paling ujung, membawa bekal sendiri. Yang paling menyedihkan, beliau bilang, "Dok, saya sudah lupa rasanya kenyang tanpa bersalah." Setelah makan, yang dirasakan bukan nikmat, tapi cemas. Cemas kalau gula darah naik. Cemas kalau besok pagi harus suntik lagi. Sampai suatu hari, saya kasih resep ini. Beliau coba. Awalnya ragu, karena rasa pahit. Tapi beliau tekun. Setiap pagi tidak pernah bolong. Hari pertama, gula darah pagi ke 480. Beliau agak kecewa. Hari kedua, ke 320. Beliau mulai berani berharap. Hari ketiga, ke 120. Beliau telepon saya menangis. Sekarang, setahun kemudian, beliau sudah tidak pernah lagi pegang insulin. Gula darahnya stabil di angka 110 sampai 130. Beliau bisa makan nasi seperti orang normal. Bisa sesekali makan buah. Bisa ikut makan bersama keluarga, tanpa rasa bersalah. Bahkan, beliau sekarang punya kebun pare sendiri di belakang rumah. Setiap pagi, beliau ambil pare segar, tumis dengan kayu manis, lalu sarapan dengan tenang. Bapak Ibu, kisah ini mengajarkan kita bahwa vonis dari dokter tidak selalu final. Ada jalan lain yang Allah sediakan, kadang dari hal-hal yang sederhana, yang sering kita abaikan. Pare yang pahit, yang selama ini kita hindari, ternyata menyimpan manisnya kesembuhan. Mungkin Bapak Ibu juga sedang berjuang dengan diabetes. Mungkin Bapak Ibu sudah hampir putus asa. Coba mulai dari sekarang, dengan niat yang tulus, dengan kesabaran, konsumsi pare dan kayu manis ini jangan berhenti di tengah jalan, karena belum melihat hasil di hari pertama. Beri waktu tubuh untuk bekerja. Bapak Ibu yang saya sayangi, kita sudah sampai di penghujung obrolan pagi ini. Saya ingin merangkum pesan-pesan pentingnya. Diabetes bukanlah vonis mati. Ada jalan alami yang bisa membantu kita mengontrol gula darah. Bahkan, bagi mereka yang sudah lama tergantung insulin, pare dan kayu manis adalah kombinasi yang luar biasa. Pare menyediakan senyawa yang mirip insulin. Kayu manis meningkatkan sensitivitas sel. Bersama-sama, mereka membantu gula masuk ke dalam sel, menurunkan kadar gula darah secara drastis. Tapi ingat, ini adalah ikhtiar. Lakukan dengan konsisten, pantau gula darah secara rutin, dan tetap berkonsultasi dengan dokter. Jangan menghentikan obat secara tiba-tiba, tanpa pengawasan. Nah, sekarang saya punya satu permintaan terakhir. Ilmu ini jangan berhenti di Bapak Ibu saja. Di luar sana, mungkin ada saudara, tetangga, atau teman yang juga bergelut dengan diabetes. Mungkin sudah putus asa dengan suntikan insulin setiap hari. Mereka butuh informasi ini. Butuh harapan ini. Oleh karena itu, setelah video ini selesai, tolong bagikan ke grup keluarga, grup arisan, grup pengajian, grup WA pensiunan. Bagikan ke siapapun yang Bapak Ibu sayangi. Anggap ini sebagai sedekah jariah. Setiap kali ada yang sembuh karena video ini, insya Allah pahalanya mengalir terus untuk Bapak Ibu. Jangan lupa juga, kalau Bapak Ibu belum subscribe, silakan subscribe dulu. Tekan tombol subscribe-nya, gratis, dan share sekarang juga. Sebelum Bapak Ibu lanjut aktivitas, saya tutup dengan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyembuh, turunkanlah gula darah kami yang tinggi, perbaikilah pankreas kami yang lelah, bukalah pintu-pintu sel kami yang macet, jadikanlah pare yang pahit ini sebagai obat yang manis bagi kami. Berikanlah kesembuhan kepada saudari-saudara kami yang sedang berjuang dengan diabetes. Amin, ya Rabbal Alamin. Saya Dr. Irfan Ali, mohon maaf lahir dan batin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Tetap semangat, tetap sehat,
dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu untuk Bapak Ibu di rumah.